Pada hari ini kita masuk ke bab baru ya, yaitu mengenai laju reaksi. Istilah laju atau kecepatan sering dibicarakan dalam ilmu fisika. Pengertian laju dalam reaksi sebenarnya sama dengan laju pada kendaraan yang bergerak. Sebagai contoh, seseorang mengendarai sepeda motor sejauh 100 km yang ditempuh dalam waktu 2 jam. Hal ini berarti orang tersebut mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 50 km per jam. Kecepatan tersebut dapat diartikan bahwa setiap orang tersebut mengendarai kendaraan selama 1 jam, jarak yang ditempuh bertambah 50 km. Pernyataan tersebut juga dapat diartikan bahwa setiap orang tersebut mengendarai sepeda motornya selama 1 jam, jarak yang harus ditempuh berkurang sejauh 50 km. Cara menghitung kecepatan ini menghasilkan kecepatan rata-rata karena selama kendaraan mulai dari berangkat sampai tiba di tujuan tidak selalu dengan laju 50 km per jam, tetapi kadang-kadang berhenti, dipercepat, atau diperlambat. Reaksi kimia menyangkut perubahan dari suatu reaksi atau reaktan menjadi hasil reaksi atau produk. Seperti halnya pada contoh yang sudah tadi dijelaskan, laju reaksi dapat dinyatakan sebagai berkurangnya jumlah reaksi untuk setiap satuan waktu atau bertambahnya jumlah hasil reaksi atau produk untuk setiap satuan waktu. Ukuran jumlah zat dalam reaksi kimia umumnya dinyatakan sebagai konsentrasi molar atau kemolaran dengan lambang M besar. Dengan demikian, laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaksi atau hasil reaksi dalam satuan waktu. Untuk memahami pengertian laju reaksi, mari kita pelajari percobaan berikut. Adapun alat yang digunakan yaitu ada Erlenmeyer, ada sumbat berlubang, ada gelas ukur 50 ml, ada arloji, ada gelas kimia 1 liter. Kemudian bahannya yaitu asam klorida 1 molar dan juga keping logam magnesium 0,06 gram. Dan juga menggunakan pipa plastik yang terhubung antara Erlenmeyer dengan gelas ukur. Kemudian cara kerjanya yaitu masukkan 5 keping logam ke dalam salah satu sisi tabung reaksi. Kemudian isilah gelas ukur dengan air sampai penuh. Kemudian tutuplah dengan kertas tisu. Balikan dan masukkan ke dalam gelas kimia yang berisi air. Kemudian yang kedua yaitu pasangkan selang secara hati-hati ke dalam gelas ukur yang terbalik tersebut. Jangan sampai ada udara yang masuk. Kemudian ujung selang yang lain dipasang pada sumbat tabung. Kemudian masukkan larutan HCl 1 molar ke dalam Erlenmeyer yang berisi kepingan logam dan segera sumbat dengan sumbat tabung yang sudah terpasang pada langkah B. Selanjutnya catatlah volume gas yang masuk ke dalam silinder atau gelas ukur setiap 20 detik pada tabel pengamatan. Kemudian buatlah grafik pertambahan volume gas pada sumbu Y terhadap waktu pada sumbu X pada kertas grafik. Adapun hasil pengamatannya sebagai berikut seperti yang tertera pada tabel yang terletak di bawah gambar rangkaian alat percobaan. Kemudian ini merupakan contoh grafik pertambahan volume gas terhadap waktu. Dapat kita lihat ya pada grafiknya, semakin besar volume gas atau semakin banyak, maka semakin besar juga waktunya atau berbanding lurus. Berdasarkan grafik, isilah bagian yang kosong untuk melengkapi kalimat di bawah ini. Kita isi sama-sama saja ya. Volume gas H2 yang terbentuk sebanding dengan konsentrasi gas H2. Jika waktu atau T makin besar, maka konsentrasi gas H2
akan semakin besar. Jadi, perubahan konsentrasi gas H2 berbanding lurus terhadap waktu atau T, seperti yang sudah tadi terlihat pada grafik. Materi selanjutnya yaitu mengenai persamaan laju reaksi. Rumus laju reaksi didapat dari percobaan, tidak diturunkan dari persamaan reaksi, sehingga dapat ditulis sebagai berikut. V sama dengan K dikali konsentrasi pangkat M dikali konsentrasi pangkat N. M dan N merupakan orde reaksi untuk masing-masing reaksi. Kemudian M ditambah N adalah orde reaksi total. Untuk mempelajari rumus laju reaksi, harus diketahui orde reaksi masing-masing reaksi. Maka dari itu, kita harus mencari orde reaksinya terlebih dahulu agar mendapatkan persamaan laju reaksi. Adapun contoh soal orde reaksi adalah sebagai berikut. Salah satu reaksi yang mengurangi polutan NO2 yaitu reaksi dengan ozon atau O3. Atau persamaan reaksinya adalah sebagai berikut. NO2 fasa gas direaksikan dengan ozon atau O3 fasa gas menghasilkan NO3 fasa gas ditambah O2 gas. Data yang tersedia dari reaksi tersebut pada suhu 25 derajat Celcius adalah seperti yang tertera pada tabel berikut ini. Berdasarkan data-data di atas, maka tentukan orde reaksi terhadap NO2, lalu tentukan juga orde reaksi terhadap O3, tentukan rumus laju reaksi, dan yang terakhir tentukan orde reaksi total. Karena kita akan mencari orde reaksi terhadap NO2, maka harus mencari pada tabel konsentrasi yang sama di O3 atau di ozon. Maka yang sama yaitu di data percobaan B dan C yaitu 2,0 kali 10 pangkat min 5 mol per liter. Kemudian menggunakan persamaan awal tadi yang laju reaksi, maka VB sama dengan K konsentrasi NO2 pangkat M dikali konsentrasi O3 pangkat N dibagi VC sama dengan K dikali konsentrasi NO2 pangkat M dikali konsentrasi O3 pangkat N. Selanjutnya, cara menghitungnya menggunakan cara perhitungan matematika biasa. Karena konsentrasi O3 itu sama atau ozon itu sama, maka bisa dicoret dan hasilnya menjadi 1. Kemudian konsentrasi NO2 pun pangkatnya sama yaitu min 5 sehingga bisa dicoret. Tinggal 0,044 dibagi 0,022 hasilnya 2. 5,0 dibagi 2,5 hasilnya 2, maka 2 sama dengan konsentrasi 2 pangkat M, maka M-nya sama dengan 1. Kemudian langkah yang kedua yaitu menentukan orde reaksi terhadap O3, maka yang diambil data A dan B. Alasannya karena yang akan dicari yaitu orde reaksi terhadap O3 atau ozon, maka konsentrasi yang harus sama yaitu konsentrasi NO2. Sehingga data yang diambil yaitu data percobaan A dan B karena konsentrasi NO2-nya sama yaitu 5,0 kali 10 pangkat min 5. Cara menghitungnya atau perhitungannya masih sama dengan yang tadi, maka didapat N-nya sama dengan 1. Selanjutnya, rumus laju reaksinya adalah sebagai berikut. V sama dengan K dikali konsentrasi NO2 pangkat 1 dikali konsentrasi O3 pangkat 1. Kenapa pangkat 1?
Karena tadi dari hasil order reaksinya pun M-nya 1 dan N-nya juga 1, maka pangkatnya juga sama yaitu 1. Lalu order reaksi totalnya adalah M ditambah N sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Sekian materi pada hari ini. Untuk soal latihannya nanti akan dikirim melalui grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.